memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation Baik, terima kasih atas tayangan yang tadi untuk Nusantara Foundation. Untuk tidak berpanjang lebar lagi, kami persilakan Ustadz Muhammad Syamsiali untuk memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita semua. Pada Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu subhanahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil jalil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Yang saya hormati Bapak Suryadi, Kepala Kanwil, Bapak Dedi Syarif yang sempat saya dengarkan tadi pemaparan beliau, Pak Wahidin sebagai moderator dan segenap pejabat Kanwil DKJN, para pejabat daerah, hadirin dan hadirat yang sama-sama tanpa kecuali insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini waktu New York, sore hari waktu Indonesia, tentu pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kita bahwa melalui hubungan virtual ini kita diberikan kesempatan untuk bersua. Tentu ini salah satu hikmah daripada pandemi. Karena kalau saja tidak terjadi COVID-19, belum tentu saya punya kesempatan bersilaturahmi dan berbicara kepada Bapak dan Ibu yang agak jauh di sana. Maka satu pelajaran penting dari
pandemi ini adalah bahwa dibalik dari sebuah peristiwa itu, apapun bentuknya, bahkan sesuatu yang mungkin undesirable, sesuatu yang kita tidak suka, pasti ada hikmah yang Allah siapkan. Dan karenanya orang beriman itu selalu membangun positive thinking, pemikiran positif dalam menyikapi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup. Dan ini yang akan memberikan kepada kita semangat, motivasi di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena memang di satu sisi kita percaya bahwa yang mengontrol kehidupan kita ini adalah yang Maha Tunggal. Kita ini dalam istilah biasanya saya istilahkan terombang-ambing di tengah samudra qadar Allah, takdir Allah. Kita berusaha untuk berenang, tapi toh juga takdir Allah yang kemudian menentukan arah mana hidup kita itu. Tadi disebutkan saya lahir di Bulukumba, ya, sebuah kampung kecil di Kecamatan Kajang. Kajang itu kampung dalam sebenarnya. Itu orang di sana kalau masuk ya harus pakai pakaian hitam. Dan mobil pun belum bisa masuk. Kepala adatnya lebih dihormati dari bupati. Alhamdulillah dari kampung terpencil itu, kini saya sudah ditakdirkan terdampar di kota New York, udah hampir 24 tahun. Artinya apa? Kehidupan kita ini semuanya ada di bawah satu radar. Allah yang mengontrol. Dan oleh karenanya, kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah keberkahan silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini secara virtual tidak mengurangi nilai pahala, nilai manfaat dibanding jika kita bersilaturahmi secara langsung. Satu kenikmatan terpenting yang harus kita syukuri adalah bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih mengenal Allah. Dan kata ma'rifatullah, mengenal Allah ini menjadi kata kunci yang sangat-sangat penting dan menentukan dalam hidup kita. Dan itulah sesungguhnya akan menentukan apakah hidup kita hitam atau putih. Bapak yang mungkin sedang bekerja di bidang keuangan, di bidang masing-masing, semuanya itu akan menjadi bernilai dan bermakna, ada nilai atau value dalam bahasa Inggris, ketika Allah dihadirkan di dalamnya. Kedahsyatan, kekuatan sesuatu itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang harus kita hadirkan terus-menerus di tengah goncangan dunia yang semakin dahsyat, di tengah tantangan kehidupan yang semakin luar biasa saat ini. Bapak dan Ibu, tadi Pak Deddy Syarif berbicara banyak tentang bagaimana berpuasa di Denver, Colorado, salah satu kota atau negara bahagian di Amerika. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu pernah diundang menjadi pembicara di School of Mine, Colorado School of Mine. Itu tempat atau universitas banyak pejabat-pejabat Indonesia yang khususnya mantan-mantan menteri pertambangan yang menjadi alumni dari situ. Dan kebetulan saya diundang berbicara tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Dan Ustadz yang disebutkan tadi itu adalah teman, namanya Ustadz Muhammad Joban dari Seattle, Washington State, bukan Washington DC tapi Washington State. Nah, mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana keadaan berpuasa di Amerika nanti pada saat tanya jawab. Tapi yang pasti adalah bahwa seperti yang disampaikan tadi, ternyata banyak di antara kita itu masih salah faham terhadap Amerika. Dan kesalahfahaman kita kepada Amerika itu biasanya terbangun di atas dasar generalisasi. Seolah-olah Amerika itu wajahnya dibentuk oleh Hollywood. Wajahnya dibentuk oleh gangster. Padahal Amerika itu adalah negara yang
luar biasa potensinya. Selain memang kita kenal sebagai negara superpower, juga secara nilai, dalam arti khususnya ketika berbicara tentang toleransi, maka Amerika itu adalah negara yang sangat toleran. Apakah tidak ada diskriminasi? Ada, di mana-mana saja ada. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, bukan mengurangi nilai negara-negara Islam kita. Saya merasakan kebebasan beragama dan berekspresi di Amerika ini terkadang merasa lebih bebas ketimbang di beberapa negara yang pernah saya hidup. Kenapa? Pertama, karena Amerika ini masih menghormati yang disebut dengan peraturan atau law, perundang-undangan. Saya kasih satu contoh saja supaya jelas. Di tahun 2010, kami masyarakat Muslim di kota New York ingin mendirikan masjid tidak jauh dari Ground Zero. Ground Zero itu tempat peristiwa 9/11. Media menyebutkan proyek masjid itu sebagai Ground Zero Mosque atau Masjid Ground Zero. Maka terbangun persepsi, image, bahwa orang Islam sedang membangun masjid di tempat di mana WTC diruntuhkan. Yang dituduh sebagai pelaku kan orang Islam. Dan Islam dituduh sebagai inspirasi serangan teror. Sekarang, orang Amerika berimajinasi orang Islam itu sedang mendirikan masjid di tempat di mana WTC itu diruntuhkan. Maka betapa marahnya orang Amerika ketika itu. 70% penduduk kota New York menentang pendirian masjid itu. 70%. Hanya sekitar 30% yang mendukung. Padahal di kota New York sekitar 10% orang Islamnya. Dari 11 juta penduduk, sekitar 1 juta penduduknya adalah orang Islam. Tapi, wali kota New York yang seorang Yahudi ketika itu, bernama Michael Bloomberg, ada beberapa foto saya bersama dia, mendukung mati-matian. Dalam sebuah kesempatan buka puasa bersama di tahun 2010 itu, saya duduk satu meja dengan beliau, karena di sini ada tradisi berbuka puasa bersama dengan pejabat, termasuk di Gedung Putih, termasuk di wali kota dan sebagainya. Saya tanya kepada Michael Bloomberg, Mr. Mayor, Pak Wali Kota, Anda itu kan pertama Yahudi, saya bilang. Yang kedua, Anda itu wali kota New York yang 70% penduduknya menentang pendirian masjid itu. Kenapa Anda mendukung? Apa kata beliau? Saya tidak mendukung masjid. Saya juga tidak mendukung proyeknya orang Islam. Yang saya dukung dan pertahankan adalah konstitusi negara saya. Karena negara saya menjamin hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. Dan membangun rumah ibadah selama bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, aturan-aturan, itu adalah hak agama. Namanya religious freedom kalau di sini. Saya cuma ingin mengatakan bahwa terkadang generalisasi itu menjadi racun di dalam kita membangun hubungan antar manusia. Ini juga saya sampaikan kepada teman-teman di Amerika dan di New York. Anda kalau melihat orang Islam itu, jangan kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi lihatlah, pandanglah kepada Indonesia misalnya. Negara muslim terbesar dunia, tapi kita juga dengan demokrasi ketiga terbesar dunia. Kita negara muslim terbesar, tapi wanita sangat dihargai. Kita negara muslim terbesar, tapi relatif sangat-sangat toleran. Ya, ada gesekan-gesekan antar agama sana-sini, itu wajar, di mana-mana pun terjadi. Tapi di negara kita, toleransi sangat luar biasa. Kerukunan beragama sangat luar biasa. Maka sering saya mengatakan kepada teman-teman di Amerika, kalau Anda ingin melihat Islam yang sesungguhnya, jangan melihat kepada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang bersifat kasus-kasus, kasuistik sifatnya. Karena itu sangat tidak adil. Dan ini yang terjadi ketika saya ada kesempatan pernah bertemu dengan Donald Trump jauh sebelum menjadi presiden, 5 tahun sebelum menjadi presiden. Kebetulan ketika Barack Obama maju untuk term kedua, masa kedua menjadi presiden, Donald Trump itu sudah ingin menantang Barack Obama. Tapi karena dia sadar tidak mungkin mengalahkan Barack Obama, maka dia tidak jadi maju. Tapi ketika itu dia sudah berkeliling Amerika, melakukan sosialisasi lah. Dalam sebuah kesempatan ditanya oleh para wartawan, menurut Anda, wahai Donald Trump, Islam dan orang Islam itu gimana? Karena Islam dan orang Islam ini menjadi sangat maju, ya, berkembang. Agama Islam semakin populer.
Bagaimana tanggapan Anda, wahai Donald Trump? Apa kata Donald Trump? Orang Islam itu berbahaya. Dan kita harus berhati-hati. Ada teman saya bernama Russell Simmons. Russell Simmons ini Afro-American. Beliau sekarang ini ada di Bali. Orang yang mempraktekkan yoga. Jadi suka Bali. Beliau punya villa di Bali. Dia mengatakan, Imam, artinya Ustadz, dia panggil saya. Kamu dengar nggak wawancara itu? Saya katakan, iya. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya katakan, apa yang saya bisa lakukan? Orang besar, orang kaya, punya media. Saya nggak punya apa-apa. Dia katakan, ayo kita ketemu. Saya kira main-main. Ternyata beliau betul-betul taking an appointment, mengambil schedule jadwal Donald Trump untuk ketemu. Ketemulah kita pada hari hanya. Ketika naik ke Trump Tower di Fifth Avenue, itu tempatnya dulu atau masih tinggal di New York, sekarang tinggal di Florida dia. Dia nggak suka New York karena dibenci oleh gubernur New York dulu waktu jadi presiden. Pindah ke Florida dia. Naiklah kita ke Trump Tower. Gedung paling atas dia terima kita di pintu. Sambil salaman sama teman saya, dia menengok kiri kanan mencari. Ditanya, kamu cari siapa? Dia katakan, saya cari imamnya. Di mana imamnya? Teman saya Russell mengatakan, ini imamnya. Ditunjuk ke bawah karena saya terlalu rendah. Dan ini kan Trump tinggi, Russell Simmons juga tinggi. Jadi saya nggak kelihatan gitu. Ketika jabat tangan sama saya, ketawa dia terbahak-bahak. Ditanya sama Russell, kenapa Anda ketawa? Dia katakan, saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah berimajinasi akan ketemu seorang Muslim yang bisa tersenyum, katanya. Jadi sangkanya orang Islam itu serius, marah terus, mau berkelahi terus, maunya perang gitu. Maka dululah saya tanya, Mr. Trump, dari mana Anda mengambil kesimpulan kalau orang Islam itu nggak bisa tersenyum? Dia katakan itu dari televisi, katanya. Setiap kali saya membuka televisi, saya melihat orang Islam marah. Gitu. Orang Islam ingin berperang. Gitu. Saya katakan, Donald Trump, sebelum saya datang bertemu dengan Anda, saya kira saya ini punya salah persepsi. Saya kira Anda itu orang sombong, saya bilang. Karena dia punya show namanya Apprentice. Di show Apprentice itu dia mengatakan, you are fired, kamu dipecat. Ya, dengan keangkuhan gitu. Jadi saya bilang, kalau seandainya saya mengambil kesimpulan tentang seorang yang hebat bernama Donald Trump, dari televisi, alangkah naifnya saya bilang. Sama juga dengan Anda, saya bilang. Kalau Anda mengambil kesimpulan tentang 1,5 miliar manusia dari televisi, alangkah naifnya saya bilang. Ada 1,6 miliar manusia, 1,7 miliar manusia itu Muslim. Berapa orang Islam yang Anda lihat di televisi yang tidak bisa tersenyum itu? Nah, ini permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa Amerika itu adalah negara yang sangat subur dalam berdakwah. Negara yang sangat-sangat, enak sebenarnya di dalam upaya untuk kita menjalankan agama. Kenapa? Karena ada kebebasan itu. Ya. Walaupun memang kita sadar bahwa karena kebebasan itulah maka Islam berkembang. Karena Islam berkembang maka ada yang ketakutan. Itu wajar, di mana-mana terjadi seperti itu kan. Bapak dan Ibu sekalian, judul kita tentu tentang puasa ya di kota New York. Puasa dan berkah puasa di kota New York. Tapi saya hanya ingin barangkali berbicara sedikit tentang puasa dan kota New York nanti sebentar. Dan akan lebih banyak kita tanya jawab lagi tentang Islam di Amerika. Tapi saya ingin mulai dengan begini. Ada sedikit kesalahpahaman terkadang ya di dalam memandang dan memahami ibadah-ibadah yang kita lakukan. Termasuk puasa. Dan saya kira cara pandang yang salah terhadap ibadah-ibadah ini itu tidak juga berasal dari kesalahpahaman kita tentang Islam terkadang. Di mana sebagian umat atau pemeluk agama ini masih memahami Islam itu sebagai sekedar agama. Agama itu dalam pandangan dunia barat adalah religion. Religion itu lebih kepada a bunch of ritual performances. Jadi lebih kepada kegiatan-kegiatan ritual. Itulah agama bagi mereka. Tapi Islam itu bukan sekedar agama, tapi din. Ini penting untuk kita pahami. Dan din itu adalah sebuah tuntunan yang mengatur kita secara komprehensif, secara sempurna. Dan disitulah kemudian Al-Quran mendeklarasikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, saya kata Allah, menyempurnakan bagimu agamamu, dan menyempurnakan nikmatku atas kamu, dan menjadikan Islam sebagai agamamu. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang menuntun kita secara paripurna. Nah mungkin ada yang seolah-olah mentabrakkan kemudian dengan
aturan-aturan negara, tidak. Karena aturan negara itu menjadi bahagian daripada nilai-nilai ajaran agama ketika tidak kontradiksi. Negara kita mengatur begini, negara kita mengatur begitu, selama itu tidak menentang dengan prinsip dasar Islam, yakini itu bahagian dari aturan agama gitu loh. Tapi intinya adalah saya ingin mengatakan, Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan kita secara paripurna. Sehingga jangan sampai kemudian kita ini berislam di bulan Ramadan, 11 bulan kemudian lupa bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang menuntun kita. Kita itu beragama dalam masjid. Tapi di saat kita berada di pasar, kok seolah-olah Allah yang kita sembah di masjid itu menjadi Allah yang tidak efektif di pasar. Tidak mengontrol kita di pasar. Sehingga kita tidak jujur misalnya kan. Di masjid kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengontrol, Allah Maha Menguasai. Tapi ketika di pasar, Allah kok nggak melihat lagi kita. Sehingga keenaknya kita berdusta kepada orang, tidak jujur dalam berbisnis. Kan begitu. Maka di sini penting untuk kita memandang Islam secara benar. Maka Al-Quran pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara paripurna. Bahaya ketika Islam ini diambil setengah-setengah. Kenapa? Ini teman-teman kita, mohon maaf, yang melakukan kekerasan-kekerasan. Yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan peradaban manusia dan akal manusia terkadang. Apa itu tindakan bunuh diri misalnya, apakah itu apapun itu yang kita lihat terjadi di mana-mana. Dan terkadang memang kita akui ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam itu. Itu juga termasuk karena kenapa? Mengambil Islam secara parsial. Sehingga apa yang terjadi? Yang terbangun adalah emosi, sentimen. Tapi tidak kemudian memikirkan bagaimana secara rasionalitas di dalam kita beragama itu. Maka disinilah pentingnya untuk kita mengambil Islam secara paripurna. Karena itulah membangun sebuah karakter yang juga paripurna. Ketika Islam diambil secara parsial, maka akan terjadi apa yang saya biasa sebut sebagai double standard personality. Personalitas kepribadian yang double standard. Jujur di masjid, komitmen assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, artinya memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan kepada semua di sekitarnya. Tapi ketika di luar fitnah orang, ghibah orang, melakukan gosip. Nah ini kan kontrah namanya. Sebuah double standard personality atau karakter yang terbelah. Kenapa kita mengambil Islam secara parsial itu? Maka memahami Islam secara paripurna sangat penting dalam kerangka memahami ibadah juga secara benar. Maka ibadah dalam Islam itu adalah sesungguhnya seluruh atau segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan Quran dan Sunnah dan dengan niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Maka jangan sampai ibadah kemudian dibatasi dengan ritualitas semata. Puasa, haji, zakat, sholat, tasbih, sholat malam. Macam-macam yang kita lakukan. Tapi kemudian kok nggak ada hubungannya dengan karakter kemanusiaan kita di luar sana. Dan itulah menjadi dipertanyakan oleh orang. Kok nampak seperti orang itu semakin semakin beragama kok semakin kasar nampaknya gitu loh. Kok semakin beragama kok semakin nilai-nilai kelembutan yang diajarkan oleh Islam itu sebagai rahmatan lil alamin itu kok nampak seperti semakin berkurang gitu loh. Nah ini kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Maka dalam kerangka memahami ibadah seperti inilah puasa harus kita pahami seperti itu. Ibadah puasa bukan sekedar ritual menahan makan minum dan apa yang dilarang secara fikih. Tapi lebih dari itu harus difahami bahwa ibadah adalah merupakan sebuah kegiatan yang bersifat transformer. Ya, mentransform kita. Yang merubah kita secara esensi, secara mendasar. Nah ini yang saya ingin bicarakan sedikit tentang transformasi yang terjadi dalam proses melakukan ibadah ini. Apa yang terjadi ketika kita melakukan ibadah puasa? Minimal ada 3 hal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah akan terjadi transformasi spiritualitas. Akan terjadi sebuah perubahan dahsyat dalam ruhiyah kita. Dalam kerohaniaan kita. Dan ini sangat penting sekali penekanannya itu. Kenapa? Karena manusia itu menjadi manusia karena ruhnya itu.
ketika kita meninggal itu, jasad kita ini kembali jadi tanah, ruh kita yang diangkat ke atas gitu. Akan terjadi pemisahan. Jasad kita kembali ke asalnya dari tanah, sementara ruh kita kembali ke asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nafakhna fihi min ruhina. Allah yang telah meniupkan rohnya kepada kita. Maka manusia menjadi manusia karena ada nilai-nilai kerohaniaan, ruhiyah yang terjadi di situ. Nah, ketika terjadi puasa, maka di sini kemudian terjadi penguatan spiritualitas. Kenapa terjadi penguatan spiritualitas? Karena di sana terjadi pembersihan. Loh, maksudnya apa? Jadi begini. Kita semua ini kan lahir dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Dalam Al-Quran juga disebutkan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Semua manusia itu diciptakan berdasarkan kepada kefitrahan Allah. Ya, dan itu enggak berubah gitu. Ya. Yang menjadi masalah kemudian dalam proses kehidupan kita ini, ada dua hal yang menjadikan fitrah ini kemudian tersembunyi. Sesungguhnya fitrah inilah yang menjadikan kita bisa hidup sebagai manusia yang utuh. Ya. Karena manusia yang utuh itu akan cenderung kepada yang baik-baik. Ya. Secara fitrah ya, tidak ada yang suka yang namanya mencuri itu. Pencuri pun kalau ditanya, kamu suka yang namanya curi enggak? Dia enggak suka itu. Kenapa? Kalau mau coba, curi uangnya dia. Jadi misalnya dia mencuri dari bank, curi uang yang pencuri. Pasti pencuri itu enggak suka. Artinya apa? Sesuatu yang bertentangan dengan kefitrahan kita itu enggak disuka oleh manusia. Ya. Ada seorang pemuda pada zaman Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya cinta Allah, saya cinta engkau. Tapi boleh enggak saya minta izin ya Rasulullah? Ditanya mau minta izin apa? Dia katakan, boleh enggak saya minta izin berzina gitu. Umar mendengarkan itu, ini kepada Nabi minta izinnya itu. Hampir dipenggal lehernya anak muda ini oleh Umar. Rasulullah mengatakan, mahlan ya Umar. Slow down, jangan, tenang Umar. Rasulullah kemudian mengajak anak muda ini mendekat. Lalu kemudian ditanya, kamu punya ibu? Punya. Punya saudara perempuan? Punya. Punya tante? Punya. Mau nggak kalau ada orang laki-laki melakukan itu pada ibumu atau pada saudaramu atau kepada tantemu? Dia katakan tidak. Dia katakan begitulah, semua perempuan itu adalah saudara, ibu atau tante. Artinya apa? Rasulullah mengutuk di sini fitrahnya. Maka Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di atas dada laki-laki itu dan mengatakan, Allahumma zakki, ya Allah sucikan hatinya, anta khairu man zakkaha, engkau yang paling berhak untuk mensucikan hatinya. Dan anak pemuda ini kemudian menjadi seorang muslim yang sangat taat kepada Allah. Artinya apa? Bahwa manusia itu kemudian fitrahnya terkadang terkontaminasi karena apa? Pertama adalah hawa nafsu yang ada pada manusia itu. Hawa nafsu itu sangat penting sekali. Tidak ada pembangunan ekonomi, tidak ada pembangunan dunia ini kalau bukan karena hawa nafsu. Generasi tidak berlangsung, tidak akan terus-menerus lagi terjadi kalau bukan karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu penting. Tapi yang menjadi masalah kemudian ketika manusia diperbudak oleh hawa nafsu itu. Dan dunia secara umum ini memang identik dengan nafsu, kehawa nafsuan itu. Maka Al-Quran mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Beruntunglah siapa yang membersihkan hatinya dari gesekan-gesekan hawa nafsu tadi itu. Maka dia memiliki koneksi dengan Allah dan dia salat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kamu terlalu cinta kepada kehidupan dunia ini. Maka di sinilah puasa kemudian memiliki esensi. Ketika kita belajar tidak makan, ketika kita belajar tidak minum, ketika kita belajar tidak melakukan kesenangan-kesenangan hubungan suami istri dan sebagainya, karena Allah, maka di sanalah kemudian seolah-olah kita raut kembali batin kita untuk menemukan kefitrahannya itu. Maka puasa, seperti yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi, puasa adalah merupakan ibadah yang paling personal sifatnya, paling private sifatnya. Puasa adalah merupakan koneksi intimate, ya, koneksi yang sangat bersifat intim dengan Allah, yang tidak ada orang ketiga yang tahu. Orang masuk dalam kamar mandi ya sambil pura-pura mandi tapi minum dulu baru keluar pura-pura haus lagi, kan enggak ada yang tahu. Kalau orang sholat orang lihat, naik sujud rukuk orang lihat, orang zakat orang pun tahu, minimal yang memberi dan menerima. Apalagi haji kan berjuta-juta orang yang menyaksikan, tapi puasa siapa yang tahu?
Tapi kenapa kita masih menahan makan dan minum? Karena kita yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu melihat kita. Dan ini yang kemudian akan menjadi penyebab kenapa kita merasa kedekatan dengan Allah itu. Dan ketika kita memiliki kedekatan itulah, maka terjadi sesuatu energi positif yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kalau masalah penyelewengan ini kan manusia paling pintar itu. Kalau pembukuan mah bisa dimainin. Kalau orang yang mengontrol pun bisa dikontrol. Ya. Orang yang mengontrol pembukuan keuangan misalnya bisa dikontrol. Dengan apa? Dengan suap kan bisa jadi. Tapi Allah siapa yang bisa mengontrol? Maka puasa ini mendidik kita bahwa Allah itu betul menatap setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan. Dan ketika kita bersama dengan Allah, di sana terjadi sebuah energi positif di dalam menjalani kehidupan ini. Kita begitu kuat menghadapi tantangan, dan sekaligus kita begitu kuat menghadapi godaan kehidupan tersebut. Ini transformasi yang pertama harus terjadi dari puasa kita. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap saat. Dan ini sangat penting Bapak dan Ibu. Satu contoh saya kecil ya. Suatu ketika di Amerika ini ada seorang ayah punya anak kecil. Biasanya setiap hari Ahad atau hari Sabtu, biasanya keluar dari rumahnya memberikan pamflet, ya, pengenalan tentang Islam, buku-buku kecil di pinggir jalan. Sampai suatu ketika, tiba-tiba hujan keras, dan ayahnya memutuskan untuk tidak keluar dari rumah. Tapi karena anak ini sudah menjadi kebiasaan keluar dari rumah bagi-bagi buku kecil tentang Islam, dia tetap minta izin. Dia katakan, ayah boleh nggak saya keluar? Ayahnya mengatakan boleh, keluarlah anaknya ini walaupun hujan. Tidak ada orang yang lewat. Sekitar sejam, hampir 2 jam, dia udah mau kembali ke rumah. Tiba-tiba beliau tertarik sekali ingin pergi ke tetangganya mengetuk pintu. Untuk memberikan buku tentang Islam kepada tetangganya. Diketuk pintu. Nggak ada yang buka, kedua kali nggak ada yang buka. Ketiga kalinya tiba-tiba pintu itu dibuka oleh seorang perempuan yang sedang menangis. Air matanya masih kelihatan oleh anak tersebut. Ditanya oleh anak itu, kenapa Bu? Dia katakan nggak apa-apa. Lalu kemudian anak ini memberikan buku tersebut kepada ibu itu dan pulang. Nah ibu ini kemudian membaca buku ini. Dan yang pertama dibaca itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most loving. Ya. Lalu kemudian ibu ini merasa tenang dengan kata-kata itu, merasa kuat dengan kata-kata itu. Seminggu kemudian ibu ini pergi ke sebuah masjid yang tidak jauh dari rumah itu. Dia mencari seorang anak yang berumur sekitar 11-12 tahun, itu anak tadi itu. Ditanya oleh imam, kenapa mencari anak tersebut? Diceritalah rupanya ibu tani ini sudah hampir bunuh diri, gantung di kamarnya. Makanya waktu ketuk pintu pertama nggak ada yang buka, pintu kedua nggak. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan waktu diketuk pintu itu saya mendengarkan suara dari ketukan pintu. Akhirnya dia keluar membuka pintu dan mendapatkan buku ini. Dan dia mengatakan justru setelah membaca buku ini dan yang paling berkesan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan saya yakin segala permasalahan yang saya hadapi, rupanya orang yang baru diceraikan sama suaminya. Segala permasalahan yang saya hadapi, ada Allah yang lebih kuat lagi. Ada Allah yang maha rahman. Ada Allah yang maha cinta. Dan itu yang menjadikan dia tidak jadi bunuh diri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini satu cerita betulan yang terjadi di Amerika. Bagaimana ketika kita beriman kepada Allah itu memberikan kekuatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan puasa ini mentransformasi kita secara batin. Sehingga kita betul-betul merasakan kehadiran Allah bersama kita. Yang kedua adalah transformasi visi hidup itu. Transforming the vision of our life. Jadi tujuan hidup kita apa gitu. Nah, Bapak dan Ibu, pertama tentang tujuan dan tanggung jawab dalam hidup kita ini. Banyak di antara kita masih gagal memahami bahwa hidup kita ini secara totalitas adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ke kantor, kadang kita masih belum sadar ya bahwa ke kantor itu pun bagian dari ibadah kita. Sehingga karena niat itu yang belum tepat, terkadang kita kurang bersemangat. Padahal orang yang betul-betul sadar bahwa pekerjaan hariannya itu pun menjadi ibadah, akan dia bersemangat, akan melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Sebab kalau kita beribadah kan pasti ada aturannya. Maka yakinilah, ini perlu untuk kita camkan sekali lagi, yakinlah
bahwa hidup kita ini dari A sampai Z itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum, bahkan mohon maaf hubungan suami istri pun itu. Ya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Hubungan suami istri pun sedekah. Para sahabat terkejut ya. Gimana ya Rasulullah? Orang sedang memuaskan hawa nafsunya, bersenang-senang, dikatakan ibadah. Rasulullah mengatakan kalau dia melakukan dengan cara yang haram, gimana? Dosa nggak? Dia dosa. Dia katakan sama kalau lakukan dengan cara yang halal, dapat pahala kan ibadah. Gitu. Itulah Islam ya. Luar biasanya Islam. Jadi ini visi hidup harus kita rubah nih. Dari yang bertujuan dunia semata selalu kepada tujuan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang meminta dunia ini untuk tujuan dunia saja. Kerja keras memang, membanting tulang dalam istilah kita, berkeringat bercucuran, bahkan bercucuran darah sekalipun kata orang. Tapi ya untuk dunia. Dan coba bayangkan Bapak dan Ibu, kita yang hidup di kota New York ini. Kota New York ini kan kota pusat kapitalisme dunia ini. Di sini adalah Wall Street. Di sini Wall Street. Kalau Wall Street ini batuk-batuk, demam perekonomian dunia kan. Karena mengalir dana ke seluruh dunia. Di sini banker-banker yang kuat hebat di sini. Pebisnis hebat di sini, bisnisnya ada. Di sini adalah Donald Trump. Walaupun Donald Trump itu pebisnis yang banyak gagal, banyak bangkrut. Tidak berhasil banget gitu. Dibandingkan dengan Michael Bloomberg, apalagi dengan Bill Gates, Warren Buffett dan lain sebagainya kan. Nah, kita yang melihat kehidupan orang-orang ini yang penghasilannya di saat pandemi pun mencapai triliunan dolar, miliaran dolar, seperti Amazon misalnya yang punya toko online itu, karena orang kan takut pergi toko belanja, maka semuanya online belanja. Semakin untung orang itu. Maka di masa pandemi ini pun dia semakin kaya gitu. Bapak dan Ibu, kita yang melihat kekayaan orang ini, ya kalau tujuan dunianya, kira-kira berapa yang akan dia makan gitu. Kalau umurnya dia itu sudah sekitar 67, yang punya Amazon itu, kira-kira kalau diberikan hidup lagi sekitar 20 tahun, dalam masa 20 tahun itu berapa yang dia akan makan sebenarnya, yang dia akan nikmati kehidupan itu. Nah kalau kehidupannya itu saja, this life is so cheap. Kehidupan ini sangat murah sekali kalau gitu. Kita hidup 80 tahun, 70 tahun, 90, 100 tahun pun. Setelah itu apa sebenarnya? Maka disinilah visi hidup ini harus kita rubah. Dari dunia kepada apa? Dari orientasi dunia kepada orientasi akhrawi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang perlu kita lakukan selama berpuasa. Bahwa hidup kita ini bukan makan, minum saja, bukan fisik kita saja. Bahkan terkadang perlu untuk kesampingkan makan, minum ini. Demi apa? Untuk tujuan yang lebih mulia lagi. Ini yang transformasi yang kedua. Sehingga jangan sampai orientasi dunia ini menjadikan kita budak-budak duniawi. Maka terjadi tendensi materialistik yang sangat luar biasa. Dan kalau materialisme sudah terbangun, maka seolah-olah nggak ada lagi yang penting dalam hidup ini kecuali dunia. Dan itulah yang menjadikan banyak orang yang kemudian salah langkah, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, yang korupsi itu terkadang bukan karena betul-betul terpaksa, karena miskin misalnya. Orang mencuri di pinggir jalan itu karena memang terpaksa, miskin. Tapi justru terkadang saya lihat koruptor-koruptor besar itu orang-orang kaya, yang memang sudah kaya gitu loh. Pejabat, punya bisnis lagi, tapi masih korupsi juga. Itulah materialisme yang ada dalam hawa nafsu manusia itu. Maka penting sekali kita rubah visi hidup ini. Dengan puasa ini kita belajarlah bahwa hidup itu bukan segala-galanya dunia dan materi. Nah yang terakhir sekali adalah mudah-mudahan puasa ini juga mentransformasi kita dalam karakter, dalam perilaku kemanusiaan kita ini. Karena Islam itu esensinya ada pada karakter kemanusiaan, ada pada akhlak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menyimpulkan misinya dengan mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gitu. Seolah-olah itulah kesimpulan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau itu dipuji dalam Al-Quran. Bukan salatnya, bukan puasanya, bukan salat tahajudnya. Walaupun salat tahajud itu wajib bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi beliau tidak dipuji karena itu. Yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu memiliki perilaku akhlak yang sangat mulia sekali. Maka kalau seandainya Islam itu kelapa, kita peras, santannya itu adalah akhlak manusia. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, haji berkali-kali, tapi tidak mengantar kita kepada perilaku kemanusiaan yang lebih baik, akan menjadikan kita bangkrut. Kebangkrutan yang berbahaya di hari akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, yang tidak punya duit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang menghadap Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya. Tapi dia pernah berbohong ke situ, nyakitin ini, pernah memfitnah itu. Maka di hari akhir nanti ketika dia akan masuk surga, orang antrian protes gitu. Ustaz, Ya, mohon maaf, waktu 3 menit lagi Ustaz. ya nggak apa-apa, sudah mau tutup nih. Orang protes gitu. Orang protes gitu. Akhirnya dosa-dosa orang ini diberikan kepada orang yang sudah banyak sholatnya tadi, hanya dilempar masuk ke dalam neraka. Nah, disinilah kemudian esensinya akhlak ini dalam hal dakwah pada sekalian. Sering saya mengatakan tidak ada dakwah yang paling efektif daripada ketauladanan. Maka umat Islam ini harus memberikan ketauladanan ya. Tidak saja secara individu tapi juga secara kolektif. Maka Indonesia sebagai bangsa muslim terbesar dunia harus menjadi bangsa yang tauladan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Tadi boleh saya sedikit mengulas Ustaz, bahwa Amerika adalah suatu negara yang sangat subur untuk berdakwah, adanya kebebasan secara konstitusi, kemudian